Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Di sini masalah sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau dengan kata lain dasen dasolen, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Kemudian masuk ke definisi masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada ahli yang bernama Suryono Sukanto. Beliau merupakan profesor di bidang sosiologi yang mendefinisikan permasalahan sosial sebagai adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang jika dibiarkan dapat membahayakan interaksi dalam kelompok sosial. Kemudian ahli yang kedua yaitu Allen Venkus dan Ani Minahan. Ia menyebut di sini tokoh kedua ini menyebutkan bahwa permasalahan sosial merupakan kondisi sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setelah dievaluasi oleh masyarakat. Kemudian masuk pada faktor-faktor masalah sosial. Adapun faktor-faktor masalah sosial diantaranya itu yang pertama faktor ekonomi. Di sini faktor ekonomi sebagai penunjang mutu bagi masyarakat. Kenapa? Karena pada dasarnya faktor ekonomi lah yang mampu membiayai atau memberikan dampak besar bagi sosial yang ada. Kemudian yang kedua ada faktor biologi. Di sini faktor biologi dapat menjadi masalah sosial apabila adanya ketidaksesuaian antara harapan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita keadaan yang mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat. Contohnya yang sekarang dialami yaitu pandemi COVID-19. Nah, kemudian yang ketiga faktor psikologis. Di sini faktor psikologis menjadi sebab terjadinya permasalahan sosial apabila beban hidup yang dialami oleh masyarakat atau seseorang tersebut terlalu berat, seperti gangguan jiwa, emosi, ataupun bahkan bisa sampai bunuh diri. Kemudian yang keempat adanya faktor budaya. Nah, di sini faktor ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat, yang dimana pola masyarakat ini berbentuk heterogen atau multikultur. Nah, budaya terbentuk di sini karena adanya kebiasaan yang dimaklumkan, kemudian dibiarkan, lalu menjadi karakter dan kemudian membentuk budaya. Setelah faktor-faktor sosial budaya, masalah sosial, kemudian kita masuk ke karakteristik permasalahan sosial. Adapun karakteristiknya itu yang pertama, terjadinya berulang kali dan berpotensi berkesinambungan atau terus-menerus. Kemudian yang kedua, kondisi yang sama dirasakan oleh banyak orang. Jadi kondisi yang dirasakan di sini maksudnya bukan hanya terfokus pada personal saja. Kemudian yang ketiga, kondisi nilai yang tidak menyenangkan ataupun aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian yang keempat, kondisi yang menyebabkan adanya perpecahan. Kemudian masalah yang harus diselesaikan secara proaktif dan kolektif. Kemudian dampak-dampak dari permasalahan sosial yang pertama, adanya kemiskinan atau dari segi faktor ekonomi, kemudian adanya kejahatan atau kriminalitas, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, perang, masalah penduduk, kebodohan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan ketidakadilan. Nah, kemudian masuk pada solusi dari permasalahan sosial. Untuk solusinya sendiri harus melalui dari tangan pemerintah sampai ke masyarakat, yang seperti halnya mengembangkan industri kecil di pedesaan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. 4, memberikan bantuan asuransi dan kesehatan. 5, memberikan dana bantuan operasional atau dana BOS kepada siswa. Kemudian memberikan program beasiswa. Dan yang ketujuh, memberikan bantuan langsung atau tunai. Nah, jadi itu materi yang sempat saya sampaikan mengenai masalah permasalahan sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.